Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, jangan pusing masa depan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kasih setiamu berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Kalau sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jangan pusing masa depan. Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang masa depan, setiap kita sejak kita kecil, sejak kita bersekolah, kuliah, kita itu diarahkan oleh orang tua kita untuk kita memiliki kehidupan yang baik nanti di masa depan. Sejak kecil kita biasa tuh ditanyain, apa cita-citamu? Apa rencanamu ke depan? Apa keinginanmu? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait tentang cita-cita kita. Dan memang baik kalau kita memiliki perencanaan ataupun cita-cita di masa depan. Itu sangat baik. Itu akan memacu juga semangat kita untuk mencapainya. Tetapi saudara, di dalam perjalanannya ada banyak orang yang kemudian gagal dan kemudian mengalami perubahan akan apa yang mereka cita-citakan dan rencanakan. Artinya berubah cita-citanya di tengah perjalanan. Dan kita semua tahu bahwa tidak salah kita menginginkan satu mimpi yang besar. Tidak salah kita memiliki atau rencana akan masa depan. Namun saudara, kita perlu untuk memastikan bahwa apakah yang kita cita-citakan, apakah yang kita rencanakan ini berkenan, atau ini memang rencana Tuhan atas kita di masa yang akan datang, di masa depan. Apa memang inilah rencana Tuhan atas kita? Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang cerah. Waktu 24 jam, ya. Batas usia seseorang juga dibatasi, ya. Semua orang punya kesempatan yang sama, ya. Jadi demi meraih masa depan yang cerah, berapa banyak bahkan kita sendiri bekerja mati-matian, siang dan malam. Berapa banyak kemudian orang tuanya berusaha untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang terbaik, ke perguruan yang terbaik, bahkan sampai ke luar negeri, dengan harapan anaknya mendapatkan
masa depan yang indah, masa depan yang terbaik. Namun saudara, bagi kita orang-orang percaya, bagi kita yang ditebus oleh darah Yesus, bagi kita yang dikasihi dan dicintai Tuhan, masa depan yang cerah itu saudara, itu bukan sekedar impian semata, tetapi memang real, tetapi memang sungguh ada dan nyata. Karena memang Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang merancangkannya atas kehidupan kita. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ini adalah satu kabar yang sangat-sangat menyenangkan. Satu kabar yang membangkitkan semangat kita. Satu kabar yang menjamin hari depan kita jika kita mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau kita belajar latar belakang dari ayat ini, diberikan sebenarnya kepada bangsa Israel, di mana kondisi mereka sedang sangat terpuruk waktu itu. Mereka sedang berada di negeri asing. Mereka dibuang. Mereka harus tinggal di sana sebagai orang asing, saudara. Semuanya itu disebabkan oleh karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Segala perilaku tidak setia yang mereka tunjukkan kepada Tuhan berakibat fatal dengan adanya penghancuran oleh kerajaan Babel. Dan mereka semua diangkut, saudara, sebagai tahanan. Namun dalam keadaan sebagai tawanan dan menjadi orang asing di tempat pembuangan, nah, Tuhan memberikan satu kekuatan, memberikan satu penghiburan melalui Nabi Yeremia, bahwa mereka tetap memiliki masa depan yang penuh harapan. Saudara, bersyukurlah bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia setia dengan perkataannya. Dia konsisten dengan janji-janjinya. Jadi kalau kita pelajari, kita baca dengan baik pengalaman bangsa Israel menjadi orang asing, sebenarnya mereka sudah pernah alami di Mesir. Gak main-main. 430 tahun mereka diperbudak di Mesir. Ya, bukannya menjadi warga kehormatan, tetapi mereka menjadi budak di Mesir. Saudara, ada keluhan yang tak putus-putus. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, karena memang Tuhan telah menjadikan mereka sebagai bangsa pilihan. Namun Tuhan punya cerita untuk membuat umatnya itu menjadi bangsa pilihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah bahwa Tuhan yang kita sembah tidak dibatasi oleh waktu. Dia yang mengendalikan waktu. Dia tahu waktu yang terbaik. Dia tahu waktu untuk bertindak. Dia tahu apa yang harus dilakukan untuk masa depan kita, masa depan yang indah. Untuk itu saudara, jangan khawatir, jangan pusing tentang masa depan. Tentunya kita tetap mesti bekerja. Tetap kita mesti bertanggung jawab. Tetap kita mesti excellent. Tetapi jangan khawatir, jangan pusing. Sebab masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Ini adalah satu kepastian yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Untuk itu saudara, arahkanlah perhatian kita kepada didikan dan telinga kita kepada kata-kata pengetahuan. Dan janganlah juga kita iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Maka percayalah saudara, masa depan cerah itu akan kita miliki, akan dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya saudara,
masa depan kita adalah masa depan yang terbaik. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki penyerahan diri kepada Tuhan, tidak lagi takut, tidak lagi cemas, tidak lagi khawatir, tidak lagi pusing akan masa depan, tetapi mereka bersyukur sebab Tuhan sudah menyediakan masa depan yang terbaik. Saya perkatakan saudara, hari ini adalah hari yang baik. Sepanjang tahun ini Tuhan akan menyatakan janjinya digenapi atas kita. Tetap semangat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir, tidak perlu pusing akan masa depan kami. Yang perlu kami lakukan adalah orait labora, berdoa sambil bekerja, sambil percaya, sambil hidup dalam ketaatan. Maka masa depan yang indah itu menjadi nyata atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.